Di dunia yang terus berubah ini, pembentukan aliansi dan keseimbangan kekuatan dunia menjadi titik fokus yang tak terelakkan. Pandangan ini diperdalam oleh pemikiran cemerlang Stephen M. Waltz, seorang tokoh penting dalam analisis hubungan internasional. Melalui pandangan yang tajam dan informatif, kita dapat menjelajahi dinamika kompleks yang mempengaruhi perubahan aliansi dan keseimbangan kekuatan global. Dari konflik regional hingga pertukaran diplomatik global, setiap langkah membentuk lanskap geopolitik yang kompleks dan seringkali tak terduga. Dan dalam menghadapi tantangan ini, Waltz menawarkan wawasan yang berharga tentang bagaimana aliansi terbentuk, menguat, atau bahkan runtuh, serta bagaimana dinamika ini mempengaruhi keseimbangan kekuatan di panggung dunia. Dunia internasional adalah medan yang kompleks, di mana kebijaksanaan luar negeri sebuah negara seringkali bergantung pada dinamika hubungan antar negara yang berubah-ubah. Dalam perdebatan teori hubungan internasional, ada dua konsep utama dari terbentuknya aliansi, balancing behavior dan bandwagoning behavior. Balancing behavior yaitu sebuah konsep yang menekankan pada keseimbangan kekuatan. Negara-negara yang bergabung dengan aliansi memiliki tujuan untuk menyeimbangkan kekuatan dan menghadapi ancaman dari negara atau koalisi yang lebih kuat. Ini adalah reaksi terhadap kebutuhan akan independensi dan upaya untuk menghindari dominasi oleh kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain, bandwagoning behavior menyatakan bahwa negara cenderung bersekutu dengan kekuatan yang dominan daripada melawannya. Harapan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari konflik dengan pihak yang dominan adalah tujuan utama negara bersekutu. Dalam dunia di mana bandwagoning adalah norma, negara-negara cenderung untuk bersekutu dengan negara atau kekuatan yang paling kuat dan berpotensi mengancam. Mereka melihat kekuatan dan potensi ancaman sebagai sumber kekuatan dan keamanan bagi mereka sendiri. Kekuatan dan ancaman dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, dan negara-negara mungkin lebih cenderung menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mencapai kepentingan mereka. Berbeda sumber ancaman. Selain kekuatan, faktor lain seperti kedekatan geografis, kemampuan ofensif, dan niat menyinggung juga mempengaruhi keputusan aliansi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi tingkat ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh suatu negara. 1. Kekuatan agregat, yaitu merujuk pada total sumber daya suatu negara, seperti populasi, industri, militer, dan teknologi. Semakin besar kekuatan agregat suatu negara, semakin besar pula potensi ancaman yang dapat ditimbulkannya terhadap negara lain. Contoh, seperti Amerika Serikat menganjurkan intervensi pada negara yang lemah untuk mencegah dominasi sumber daya industri Eurasia. 2. Kekuatan proksimal, yaitu konsep yang menyatakan bahwa negara-negara cenderung memberikan tanggapan yang lebih serius terhadap ancaman yang berasal dari negara-negara tetangga. Ancaman dari negara-negara yang berdekatan dianggap lebih signifikan, karena kemampuan mereka untuk melancarkan kekuatan secara efektif menurun seiring dengan jarak yang meningkat. Sebagai contoh, Inggris sensitif terhadap ekspansi Angkatan Laut Jerman karena kedekatan geografis yang meningkatkan ancaman secara signifikan. 3. Kekuatan ofensif. Negara dengan kemampuan ofensif yang besar lebih mungkin memicu pembentukan aliansi daripada negara yang lemah atau hanya mampu bertahan. Kemampuan untuk menyerang dengan cepat dapat memaksa negara lain untuk mencari aliansi untuk melawan ancaman tersebut. Contohnya, kekuatan ofensif Jerman menyebabkan Inggris membentuk aliansi dengan Prancis dan Rusia untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa. Yang keempat atau yang terakhir, niat menyinggung. Persepsi tentang niat suatu negara juga mempengaruhi pembentukan aliansi. Negara yang tampak agresif atau ekspansionis lebih mungkin memicu reaksi dari negara lain untuk membentuk koalisi sebagai bentuk perlindungan. Contoh, Nazi Jerman memprovokasi koalisi besar-besaran melawan dirinya karena ambisi yang sangat ofensif dan agresif. Setiap aspek ini secara bersama-sama membentuk gambaran yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan aliansi internasional, dengan pertimbangan utama antara balancing behavior dan bandwagoning behavior. Namun,
Apa yang lebih penting dari teori-teori ini adalah bagaimana mereka membentuk kebijakan luar negeri sebuah negara. Dalam situasi balancing behavior, diplomasi, negosiasi, dan pengendalian diri menjadi kunci untuk menjaga stabilitas global. Sementara dalam situasi bandwagoning behavior, tindakan agresif dan mencari aliansi dengan kekuatan dominan mungkin menjadi prioritas. Dengan memahami implikasi dari kedua konsep ini dan juga dari beberapa faktor yang mendukungnya, negara-negara dapat lebih bijaksana dalam memilih langkah-langkah yang akan mereka ambil dalam menghadapi tantangan dan peluang di panggung global yang selalu berubah. Dalam konteks pembentukan aliansi, penyuapan atau penetrasi politik dapat memperkuat aliansi yang sudah ada dengan cara meningkatkan ketergantungan atau dukungan negara target terhadap negara yang melakukan penetrasi. Misalnya, dengan memberikan bantuan keuangan atau dukungan militer kepada negara sasaran. Negara asing dapat meningkatkan ketergantungan negara sasaran pada dirinya sendiri, sehingga memperkuat hubungan aliansi yang sudah ada. Namun, meskipun penyuapan dan penetrasi politik ini dapat memperkuat aliansi yang sudah ada, jarang sekali hal ini mampu menciptakan aliansi baru tanpa adanya kepentingan bersama yang sudah ada sebelumnya. Artinya, untuk terbentuknya aliansi baru biasanya dibutuhkan kepentingan bersama yang kuat antara negara-negara yang ingin bersekutu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari mereview artikel ini adalah bahwa pembentukan aliansi didasari oleh banyak faktor yang kompleks, tidak hanya berdasarkan pada power atau pada kekuasaan, tapi juga banyak faktor lainnya yang mendukung seperti ancaman bersama, kepentingan bersama, ideologi, ataupun upaya penetrasi politik yang memainkan peran penting dalam pembentukan atau pemeliharaan aliansi. Selain itu, aliansi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas global kekuasaan. Dengan adanya aliansi, negara-negara dapat saling mendukung dan menjaga keseimbangan kekuatan atau keseimbangan power, sehingga mencegah terjadinya konflik besar atau perang yang dapat mengganggu stabilitas global.